Atas nama Ibu Mary Agustina. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Dok. Saya Dokter Galuh. Ibu, keluhannya apa? Apakah masih sama keluhannya dengan minggu lalu? Iya, kayak minggu-minggu lalu kemudian saya masih berbau, berubah warna, terus kalau menstruasi darahnya keluarnya banyak. Saya juga nggak nafsu makan, berat badan saya turun dan mudah capek. Saya juga kalau buang air kecil tuh keluar darah. Oke, Bu, sesuai ya, Bu ya, dengan pemeriksaan 2 minggu lalu kita sudah melakukan pap smear ya, Bu ya. Kemudian hasilnya juga adanya sel prakanker, tapi kita juga belum tahu apakah itu disebabkan oleh yang namanya human papillomavirus atau virus yang menyebabkan kanker serviks. Lalu juga satu minggu yang lalu kita juga sudah melakukan biopsi kerucut ya, Bu ya, untuk deteksi apakah itu disebabkan oleh virus HPV. Nah, apakah Ibu sebelumnya sudah mencari tahu tentang penyakit kanker serviks? Kemarin kan saya kira yang saya alami ini normal kan, Dok, tanda gejala ini. Tapi pas perasaan saya udah nggak enak, saya langsung cari tahu itu tanda-tanda tadi itu di Google. Jadinya saya lihatnya langsung kanker serviks, jadi saya langsung cari-cari tahu, telusuri tentang apa itu kanker serviks, jadi saya udah tahu. Nah, baik Bu, saya mau membantu menjelaskan terkait kanker serviks atau kanker leher rahim. Tapi Bu, saya mohon maaf sebesar-besarnya Bu ya, karena selama penyampaian nanti kemungkinan akan membuat Ibu merasa sedih. Apakah Ibu masih bersedia ingin mengetahui tentang kanker serviks? Iya, Dok, saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Nah, Ibu bisa dilihat ini kan seperti lorong ya. Ini namanya leher rahim Bu atau serviks. Kemudian kenapa dia bisa menjadi kanker? Dia tuh Bu ada namanya sel. Sel itu kayak organ-organ yang paling kecil di sini ya, di leher rahim. Dia tuh tumbuh secara cepat Bu, secara cepat. Kemudian dia tidak terkendali tumbuhnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan menjadi tumor Bu. Tumor itu ada 2 jenis Bu. Ada yang sifatnya jinak dan juga ganas. Kalau ganas nanti dia menjadi kanker serviks Bu, seperti hasil yang ini. Nih. Ini kan kayak ada bercak-bercak putih ya Bu ya. Nah, ini apa namanya? Sel abnormal ini udah semakin tumbuh banyak Bu. Inilah yang lama-lama menjadi kanker. Nah, untuk penularannya atau penyebabnya ini apa gitu kan? Ini Bu, ternyata dia itu disebabkan oleh yang namanya HPV atau human papillomavirus Bu, ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi Bu, sudah terbayang ya Bu ya, bagaimana Ibu bisa mengalami penyakit seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya sama seperti yang Ibu katakan tadi, sama-sama seperti siklus mensnya itu tidak teratur. Kalau menstruasinya sudah datang, dia tuh darahnya banyak dan menggumpal. Jadi menyebabkan pasien-pasien itu sering sekali mengganti pembalutnya setiap 1 jam atau 2 jam karena memang darahnya tuh banyak Bu keluarnya. Juga disertai dengan keputihan. Lalu keputihannya ini warnanya nggak putih Bu, tapi warnanya gelap karena memang sudah ada proses kanker ya, proses perkembangan kanker di sini. Kemudian juga pasien akan mengalami nyeri panggul. Apakah Ibu juga mengalami nyeri panggul? Iya, ada. Iya. Oke. Terus juga pasiennya mengalami demam Bu. Kalau sudah namanya proses infeksi oleh virus, bakteri, pasti pasiennya akan mengalami demam Bu. Dan itu memang suatu tanda gejala dari suatu penyakit ya Bu ya. Kalau dari demam, kemudian pasiennya akan mengalami tidak nafsu makan Bu. Apakah Ibu juga mengalami? Iya, yang tadi saya bilang ada. Iya kan Bu ya. Terus juga bisa menyebabkan turunlah berat badannya ya Bu ya. Jadi agak menjadi kurusan. Lalu juga pasiennya akan mengalami kelelahan Bu, walaupun Ibu sudah istirahat sepanjang waktu. Nah, kelelahannya ini juga tidak kunjung hilang begitu Bu. Nah, nanti saya akan memberikan resep obat ya Bu ya.
Nanti kalau sudah diberikan obatnya, ibu jangan lupa diminum ya bu ya, diminum dengan teratur. Selain itu juga ibu harus merubah gaya hidup ibu yang tadinya tidak sehat menjadi lebih sehat ya bu ya. Kemudian untuk pola makan juga bu, jauh-jauhi ya bu ya, atau kurang-kurangi lah ya dengan makanan yang tinggi gula, tinggi garam ya. Itu juga akan memberikan, ibaratnya kayak kita memberikan makan ke sel kanker ini bu gitu. Jadi selain kita cegah dengan obat-obatan, kemoterapi, kita juga harus bisa dari pola hidup kita bu begitu. Nah nanti kalau ibu butuh bantuan atau ibu merasa sepertinya penjelasan saya ini ada yang ibu masih kurang mengerti, ibu bisa bertanya langsung ya ke perawat Fitri yang nanti akan menjelaskan terkait apa aja yang ibu belum paham dari penjelasan saya. Bagaimana ibu? Apakah ibu masih ada yang mau tanyakan? Baik dok, saya sudah paham tadi sama penjelasan dokter. Tapi kalau boleh saya juga mau dijelaskan oleh perawatnya nanti ya. Boleh bu, silakan. Oke bu, baik bu, saya izin pergi dulu ya bu. Iya, Terima semoga kasih. sehat selalu ya bu ya. Mari Bu, kita ke ruang 03, ikuti saya Bu. Ibu Mary, bagaimana dengan penjelasan dari dokter? Apakah Ibu sudah paham? Atau ada hal yang mengganjal yang ingin Ibu tanyakan? Ibu bisa tanyakan kepada saya. Kalau untuk penyakitnya, saya sudah paham sus dari yang dijelaskan dokter tadi. Yang masih mengganjal atau kurang paham itu kenapa saya bisa kena. Itu aja sih sus yang saya bingungkan. Baik Ibu, apakah Ibu ingin mengajak keluarga Ibu untuk menemani atau mengetahui kondisi Ibu? Ada sus, adik saya boleh? Oke, boleh. Saya panggil dulu ya. Keluarga Ibu Mary Agustina. Ya saya sus. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya perawat Fitri Juliana yang akan menjelaskan terkait kondisi Ibu Mary. Baik, apakah benar Ibu dengan Ibu Mary? Benar sus. Dan Ibu, apakah benar Ibu dengan adiknya Ibu Mary? Iya sus, benar, nama saya Sina sus, adik kandungnya Ibu Mary. Baik Ibu, kalau gitu apa Ibu sudah tahu kondisi Ibu Mary sebelumnya? Belum sih sus, tapi sebelum-sebelumnya kakak saya tuh suka cerita gitu sus, soal kelaminnya yang merasa sakit, terus keputihannya tuh berubah gitu, baik dari warnanya maupun aromanya gitu sus. Nah saya bingung itu sus. Tunggu sus, ini saya masih bingung nih sus, kakak saya itu sakit apa sih sebenarnya sus? Baik Bu, saya tahu mungkin ini berat bagi Bu Mary dan keluarga. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Ibu Mary ini didiagnosis kanker serviks. Astagfirullahaladzim. Apakah Ibu tahu apa itu kanker serviks? Saya tahu sih sus, masalah tentang kanker serviks ini itu kan umum juga kan sus. Tapi saya nggak yakin sus, nggak mungkin kakak saya kayak gitu sus. Kakak saya tuh orangnya baik-baik aja, dia nggak pernah ganti-ganti pasangan, dia setia cuma sama satu pasangan. Nggak mungkin kakak saya kayak gitu sus, saya nggak percaya tentang penyakit ini sus. Baik Bu, kalau Ibu masih belum yakin, ini saya tunjukkan hasil pemeriksaannya ya Bu. Ini hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Ibu Mary, Ibu bisa lihat. Nah, baik untuk Ibu Mary dan juga Ibu Sina, kamu punya pertanyaan yang hampir sama terkait penyebab dan cara penularan kanker serviks ini. Jadi kanker serviks ini itu dia infeksi virus, kuman papilloma virus. Nah, ini saya tunjukkan Bu, seperti ini virusnya. Jadi seseorang itu Bu bisa terkena penyakit ini tuh karena terpapar oleh orang yang mempunyai virus tersebut gitu. Dan hanya bisa terpapar melalui hubungan seksual. Dan ini juga mudah beresiko ke orang yang melakukan
melakukan hubungan seksual dan melahirkan usia dini, dan juga mempunyai riwayat gonta-ganti pasangan, imun yang lemah, penggunaan pil KB yang lebih dari 5 tahun, dan juga tidak menerima vaksin HPV. Oh, begitu ya sus ya. Kak, jangan bilang karena dia kak. Ini sus, saya mau izin bertanya sus. Mungkin nggak ya sus? Gimana ya sus? Tadi kan suster bilang salah satu penyebabnya itu karena gonta ganti pasangan gitu ya sus ya. Aduh maaf ya kak ya. Mantan suaminya ini dia suka gonta ganti pasangan gitu sus. Mungkin nggak ya sus? Semuanya ini karena dia gitu sus. Kemungkinan besar bisa, karena kan cara penularannya itu dari hubungan seksual. Maaf ya Bu Mary, kalau boleh saya tahu, ini sejak kapan ya Bu? Sabar kak. Ibu tampak sangat sedih ya Bu. Ibu bisa cerita atau berbagi ke saya agar hati ibu bisa tenang ya Bu. Kak cerita aja kak. Iya sus, adik saya benar. Saya udah cerai sama suami saya gara-gara dia memang sering selingkuh. Saya nggak tahu kalau saya bakal kena imbas juga gara-gara perbuatan dia. Oh baik Bu, jadi ibu tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi kepada ibu. Iya sus. Baik Bu, kita sudah membahas terkait kondisi ibu. Ya sus. Sejauh mana tentang pengalaman ibu terkait penyakit yang ibu derita. Jadi ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Iya sus, udah paham sus. Bagaimana kak? Ya, juga paham. Baik Bu Mary, Bu Sina, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait kemoterapi atau perawatan selanjutnya. Nah, jadi ibu bisa mendiskusikan terlebih dahulu kepada keluarga untuk keputusan terbaik untuk penyakit ibu. Baik sus, terima kasih ya sus ya. Ayo kak. Makasih ya sus. Terima kasih, Permisi.